Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lakukan praktik ya. Setelah Bapak Ibu membuat master tabel di SPSS ya berdasarkan data keluarga dan tetangga yang telah kita miliki, yang kita sudah buat codingnya di Excel. Hari ini kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana caranya membuat input ya. Karena sebelumnya Bapak Ibu telah juga membuat master tabel di SPSS ya. Untuk data-data kategorik Bapak Ibu telah membuatkan codingnya, value-nya, sedangkan untuk data-data numerik Bapak Ibu langsung memasukkan nilai numeriknya. Di sini kita sudah membuat master tabel SPSS ya. Ada data-data kategorik berupa data jenis kelamin, kelompok umur, pekerjaan, pendidikan, status gizi, golongan darah. Dan juga ada data numerik seperti umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Ya, seperti itu. Sebelumnya juga kita sudah memiliki master tabel di Excel ya, yang kita sudah coding, yang mana pembuatan coding kita di SPSS tadi sudah sesuai dengan coding yang kita sudah buat di Excel ini, sehingga kita bisa langsung menginput masuk data dari Excel ke dalam SPSS ya, seperti secara manual. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita akan melakukan input data dari master tabel Excel ke master tabel SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data, analisis deskriptif, ya dalam hal ini adalah statistik deskriptif untuk data kategorik dan data numerik. Yang mana analisis ini merupakan analisis yang biasa kita lakukan untuk analisis univariat ya, maupun analisis karakteristik responden ketika kita menyusun hasil akhir, baik itu skripsi maupun karya-karya tulis yang lain. Ya. Kembali ke master table SPSS kita. Yang pertama kita punya data inisial. Sebelumnya kita sudah membuat variable view-nya seperti ini, lalu kita klik data view akan muncul seperti ini. Kita ambil inisial, kita copy seperti biasa, kita blok dulu. Ya, kita langsung copy, Ctrl C juga bisa. Kita langsung paste masuk ke sini. Ya. Selanjutnya kita ambil data jenis kelamin, ya. Yang kita ambil adalah data codingnya, bukan data kualitatifnya. Kita copy, sama ya, kita masukkan ke dalam master tabel kita. Selanjutnya untuk umur, di umur ini kita punya data untuk data numeriknya ya, skala rasionya ya, dan juga kita punya data kategoriknya yaitu kelompok umur. Di sini kita lihat ini berdampingan ya, umur kelompok umur, sehingga kita bisa langsung copy paste bersamaan. Ya, kita copy, masukkan ke sini. Selanjutnya pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan dan pendidikan ini juga kita langsung copy, kita blok dulu. Blok langsung lalu kita copy, kita masukkan ke dalam master tabel SPSS kita. Selanjutnya kita ambil pendidikan, kita blok saja seperti ini, kita masuk ke dalam pendidikan. Ya. Ini untuk tinggi badan dan berat badan Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita cermati bersama ya, untuk diperhatikan. Untuk tinggi badan dan IMT tepatnya kita memiliki angka desimal. Saya ulangi, kita memiliki angka desimal, di mana tinggi badan ini kita dalam satuan meter seperti 1,6, 1,58. Dan begitu juga dengan IMT ya, ada dua angka di belakang koma. Yang mana untuk separatur desimalnya atau tanda desimalnya itu menggunakan tanda titik. Menggunakan tanda koma seperti yang Bapak Ibu lihat. Ya. Kebetulan laptop saya itu menggunakan tanda koma sebagai separatur desimalnya, atau pemisah desimal itu menggunakan tanda koma. Sedangkan untuk SPSS sendiri, dia menghendaki tanda titik sebagai separatur desimal. Sebagai contoh, kalau kita copy data ini, data tinggi badan, lalu kita masukkan ke dalam ini, tinggi badan di sini, maka dia akan tidak dihitung sebagai suatu desimal, dihitung sebagai suatu angka bulat ya, 16, 158, 155 dan 16.
Tentunya ini data yang keliru, tidak sesuai dengan data yang kita miliki. Olehnya itu, kita perlu merubah terlebih dahulu koma menjadi titik sebagai separator desimal. Bagi data Bapak Ibu yang mana pemisah desimalnya itu sudah berupa titik ya di Excel-nya, maka itu sudah sangat Bapak Ibu tinggal mengcopy paste masukkan ke SPSS-nya. Saya ulangi, bagi data Bapak Ibu yang separator desimalnya itu menggunakan tanda titik, itu langsung bisa di copy paste masukkan ke dalam SPSS. Sedangkan bagi data Bapak Ibu yang separator desimalnya itu menggunakan koma, maka terlebih dahulu Bapak Ibu mengubahnya dari koma menjadi titik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu cara yang mudah. Untuk di file kita dari menu Excel kita, ditunggu ya. Ya di menu Excel kita ada di situ ada file, kita bisa klik file, ya. Lalu kita pilih option ya, di bawah ada option. Baik itu Microsoft 2010 maupun 2007 itu ada ya. Kita pilihnya option. Lalu di sini ada pilihan. Saya ulangi, dari file kita pilih option di bawah. Di sini ada pilihan. Lalu kita pilih di bagian sini ada banyak pilihan ya. Kita pilih advance. Kita pilih advance. Kita klik advance-nya. Lalu Bapak Ibu sekalian kalau diperhatikan di bawah ada di sini separator desimal separator ya maupun thousand separator. Olehnya itu karena kita ingin di sini kelihatan secara by system itu separator desimalnya itu berupa tanda koma. Sedangkan thousand separator itu berupa tanda titik. Oleh itu kita hanya perlu merubah separator desimal koma ini menjadi titik. Yaitu kita tinggal hapus komanya, kita ganti dengan titik. Begitu juga dengan thousand-nya ini kita pilih ubah jadi koma. Ini untuk sementara saja. Sebentar setelah kita berubah di Excel-nya maka kita kembalikan ya. Ya, kita setelah diubah koma jadi titik, titik jadi koma. Kita oke. Dapat Bapak Ibu perhatikan, di sini separator desimalnya ini sudah berubah. Awalnya koma menjadi titik. Awalnya koma menjadi titik. Dari sini kita bisa melanjutkan proses kita ya. Kalau Anda lihat di sini tinggi badan, berat badan, IMT status gizi itu berurutan ya. Kita bisa ambil semuanya di sini, kita bisa ambil semuanya. Ya, mulai dari tinggi badan, berat badan, IMT dan status gizi, kita scroll, tarik, ambil semua. Kita pindahkan, kita copy, masukkan ke dalam SPSS secara bersama. Ya, kita paste masuk seperti ini. Ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian ya, sudah tidak menjadi masalah lagi. Ya, seperti itu caranya. Lalu untuk di Excel Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan koma, ini bisa dikembalikan file, lalu option, ya, advance, lalu kita kembaliin menjadi koma dan ini menjadi titik ya. Seperti itulah kita, oke. Ini sudah kembali di Excel-nya, sedangkan di SPSS-nya itu sudah seperti yang kita kehendaki. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu mengcopy golongan darah dan nomor sepatu. Ini kita tinggal copy ya, copy masuk, copy semua, kita blok semua, copy, masukkan ke dalam sini ya. Ya, dapat Bapak Ibu perhatikan semua datanya ini sudah terinput ya ke dalam master tabel SPSS kita. Pastikan tidak ada yang missing. Missing itu berupa tanda titik atau kelewatan. Misalnya kalau saya isi tambah di sini GB ya, di sini ada muncul titik-titik di sini. Ini missing. Nanti tidak dianalisis nanti akan mempengaruhi nilai kita, akan ada missing. Jadi kita pastikan ini kita clear sehingga data-data setelahnya ini memang betul-betul bersih ya. Ya, kita bisa save. Namun kita akan selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan dengan kegiatan analisis data. Untuk analisis data sendiri Bapak Ibu sekalian, karena kita ada dalam tahapan statistik deskriptif, maka yang akan kita praktikkan adalah analisis data deskriptif ya, statistik deskriptif. Secara umum ada dua data, yaitu data kategorik dan data numerik. Skalanya ya, skala kategorik dan skala numerik.
Skala kategorik ini berupa skala nominal dan ordinal, sedangkan numerik itu adalah interval dan rasio. Tentunya dua skala ini memiliki analisis yang berbeda dalam sisi analisis data deskriptifnya, ya. Untuk data-data yang berupa data berupa kategorik ini merupakan data kualitatif yang sudah dibuat coding. Seperti jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan itu merupakan data-data kualitatif yang berupa huruf yang kemudian supaya bisa dianalisis itu dibuatkan codingnya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana angka-angka ini tidak menunjukkan suatu angka numerik melainkan merupakan suatu kode dari masing-masing kategorinya. Biasanya terdiri dari dua skala untuk data kategori ini, skala nominal dan ordinal. Itu telah dibuat codingnya atau value. Dan dalam contoh kita kita memiliki data berupa jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, status gizi dan golongan darah. Ya, dalam data kita itu kita punya data itu jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, status gizi dan golongan darah. Ini merupakan data-data kategori. Ya, untuk analisisnya kita melakukan analisis distribusi dan frekuensi untuk mengetahui jumlah dan persennya. Ini untuk data-data kategori. Diingat ya Bapak Ibu, ini data kategori Anda yang ada di data yang kita miliki bersama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita punya data numerik. Untuk data numerik ini, itu merupakan data yang berupa angka. Data yang berupa angka. Dilihat dari skala interval dan skala rasio. Skala interval dan skala rasio. Atau berupa data numerik. Contohnya di dalam data yang kita miliki adalah umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Analisisnya juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Ia menggunakan, kita bisa mengetahui nilai maksimumnya, nilai minimumnya, nilai rata-ratanya, nilai standar deviasi, nilai median, dan nilai modusnya. Ya, maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, median, dan modusnya. Ya, ini adalah dua data yang kita miliki merupakan data kategorik dan data numerik. Ya, untuk saya ulangi, untuk data kategorik analisisnya itu menggunakan distribusi dan frekuensi, jumlah dan persentasenya. Sedangkan untuk data-data numerik analisisnya itu kalau untuk data analisis deskriptifnya berupa maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, median, dan modus. Ya. Itu yang akan kita analisis sekarang. Sekarang Bapak Ibu bisa diperhatikan. Kita kembali ke data SPSS kita. Yang pertama kita akan lakukan analisis untuk data kategori. Caranya adalah coba diperhatikan nanti perhatikan ya. Kita klik analyze. Analyze ya, di menu SPSS ini ada file, edit, view, data, transform, analyze ya dan sebagainya. Analyze ini tempat kita melakukan analisis data ya. Untuk itu kita pilih deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Kita bisa pilih frekuensi. Kita pilih frekuensi. Ya, seperti ini kita langsung klik saja, saya ulangi. Analyze, deskriptif, terus frekuensi. Lalu kita pilih data-data kategori yang tadi kita sudah maksudkan. Yang pertama misalnya jenis kelamin. Kita klik jenis kelamin, masuk. Umur responden masuk. Sorry, umur tidak masuk. Ini merupakan data numerik. Kelompok umur masuk. Pekerjaan responden masuk. Pendidikan masuk. Status gizi masuk. Dan golongan darah. Selanjutnya setelah kita oke. Hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, seperti ini hasilnya. Untuk analisis frekuensi, tabel frekuensinya di sini ada nilai frekuensi. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ada frekuensi dan ada persennya. Itulah yang dikehendaki di analisis deskriptif untuk data-data kategori. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lakukan analisis. Di sini ada beberapa ya, pekerjaan, status gizi dan golongan darah. Sangat tampak di sini, misalnya golongan darah, berapa jumlah golongan darah O, 26 dan persentasenya adalah 57,8%. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan analisis deskriptif untuk data-data numerik. Untuk data-data numerik kita bisa ambil analyze, lalu deskriptif statistik, kita bisa pilih deskriptif. Lalu kita masukkan data numerik umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Selanjutnya kita option, kita klik option.
Lalu kita pilih di sini mean, ya kita mau ambil meannya, standar deviasinya minimum maksimum, ya. Ini yang data-data yang kita kehendaki ya. Mean, standar deviasi minimum dan maksimum. Ya, kita bisa oke, continue. Lalu kita oke. Ini adalah nilai-nilai dari statistik deskriptif. Nilai statistik deskriptif berupa nilai minimum, apalagi berarti umur terendah. Ini adalah umur tertinggi, rata-rata umurnya dan standar deviasinya. Standar deviasinya. Dapat juga Bapak Ibu sekalian, kita untuk statistik deskriptif ini kita melalui frekuensi itu juga bisa, ya. Kita keluarkan semua ini, kita masukkan yang umur, tinggi badan, berat badan, IMT dan nomor sepatu. Lalu kita ini hilangkan centangnya, kalau centang ini mempengaruhi juga nanti akan banyak. Lalu statistik, kita di sini mean, median, modus ya, bisa. Maksimum, minimum, standar deviasi sama saja dengan tadi isinya. Lalu kita oke, continue, lalu kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Misalnya umur rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya minimum dan maksimumnya berapa ya. Tadi seperti itu caranya. Namun ingat, ini kalau kita mau lakukan statistik deskriptif kategori, maka ini harus kita ya, misalnya analyze frekuensi, maka ini kita harus centang karena display frekuensi tabel ini sangat penting sekali. Pastikan tetap tercentang apabila kita untuk melakukan analisis data-data kategorik ya, data-data kategorik. Namun apabila dengan cara yang pertama tadi dengan hanya menggunakan analyze deskriptif lalu deskriptif juga ini boleh kita lakukan dengan memilih variabel. Ini adalah output SPSS ya, output SPSS yang mana untuk selanjutnya output SPSS ini yang kemudian kita buatkan tabelnya dalam baik Microsoft Word yang akan menjadi penjelasan kita selanjutnya ya, baik itu di Word maupun di Excel, sehingga sesuai dengan standar publikasi ya, standar penulisan ilmiah, baik itu untuk data-data kategorik maupun data numerik. Ini untuk menyimpannya bisa langsung Ctrl S save ya, atau save. Kita output ini misalnya terserah Anda output data keluarga ya, data keluarga. Kita simpan di mana yang akan kita simpan lalu kita save. Ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian terkait dengan tata cara melakukan input data di SPSS dari master tabel Excel, yang begitu pula juga kita melanjutkan dengan analisis deskriptif untuk data kategorik maupun data numerik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita